Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mereview sedikit apa yang sudah saya sampaikan. Tema besar kita adalah bagaimana kita memiliki kepribadian yang islami, betul? Nah, apa judulnya? Apa? Gaya hidup islami dan jahili. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana gaya hidup islami dan jahili, tentu kita harus bicara tentang diri yang merupakan sumber dari perubahan. Nah, kalau disebut diri dalam bahasa Al-Quran disebut an-nafs. An-nafs ini, nafs ini bisa bermakna konkret, bisa bermakna abstrak. Misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan mencicipi kematian. Maka diri di sini apa? Saya ulangi. Kata an-nafs yang diartikan diri itu memiliki dua makna, konkret dan abstrak. Oke? Nah, ada ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri nafs ya, nafs akan merasakan, akan mencicipi kematian. Maka nafs diri di sini konkret apa abstrak? Konkret. Namanya juga dha'iqah, mencicipi, merasakan. Jadi nafs di sini bermakna konkret. Diri kita yang terdiri dari organ, terdiri dari indera, terdiri dari sekumpulan daging, tulang dan organ-organ lain. Di mana kita akan mencicipi kematian. Seperti halnya kata mencicipi itu, merasakan itu, Anda merasakan manisnya gula, merasakan asinnya garam. Nah itu kan biologis banget itu. Itu konkret apa abstrak? Konkret. Nah, tapi ada juga nafs dalam pengertian abstrak. Misalnya ada ayat inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya ada nafs yang menyuruh kepada keburukan. Maka nafs di sini abstrak. Nah, nafs yang abstrak itu ternyata di dalamnya ada 5 unsur. Nah, nafs ini ya kan, yang abstrak ini terdiri dari 5. 1, akal, ya. Akal. Akal ini perangkat yang Tuhan berikan untuk melakukan analisa, ya kan? Akal. Yang kedua, basiroh. Itu mata batin, mata hati, ya. Kita menyimpulkan sesuatu yang akal kita tidak bisa jelaskan, tetapi kita punya pendapat tertentu yang kalau orang nanya, kenapa? Ya aku juga nggak tahu. Pokoknya aku nggak suka, gitu. Belakangan hari ternyata ada hal yang tidak kita inginkan. Itu namanya apa? Basiroh. Yang ketiga, syahwat. Kecenderungan hati terhadap sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Jadi syahwat di dalam Al-Quran tidak selamanya berkonotasi terhadap lawan jenis. Tidak selamanya berkonotasi seksual. Misalnya ada ayat yang mengatakan Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal khailil musawwamah. Ya, telah ditanamkan kepada manusia syahwat terhadap pasangan hidup, terhadap anak, ya. Masa syahwat terhadap anak diartikan seks? Syahwat terhadap anak tuh bangga punya anak yang sukses, pengen anak kita itu lebih berhasil dari diri kita, itu syahwat. Lalu syahwat terhadap khailil musawwamah, kuda yang terlatih. Masa kuda terlatih maknanya seks? Enggak. Maksudnya merenan mobil nula lucu.
Da ari kuda zaman ayeuna mah meureunnan lebih ke kendaraan. Jadi ada orang yang hobinya kendaraan gitu ya. Kendaraannya teh nggak pernah abal-abal gitu, seneng nu berkelas. Nah itu teh syahwat itu. Syahwat. Boleh tidak? Asal halal gitu. Ya, asal punya uang ya Bu ya. Ya, halal gitu. Punya uang ya ari nggak halal mah. Betul nggak? Syahwat. Jadi kalau orang misalnya seneng sama motor yang mahal, mobil mahal, ya kena eta mah syahwat dia. Uang-uang dia. Anda teh tong ikut, ya Allah mobil semahal itu. Loh, kan uang dia bukan uang Anda. Anda masuk ikut-ikutan memikirkan. Ya Allah, bautnya aja 75 juta. Ya Allah. Kena ada duit manehna bukan duit Anda. Ya, gitu. Iya, itu mobil saya ketabrak belakangnya, lampunya pecah gitu. Belum selesai juga, belum. Itu harus nunggu dari Jerman. Ya, sabaraha gitu. Katanya sih 140 juta. Innalillahi. Lampu 140 juta. Uyuhan mobil hiji nu abdi ge 110 juta mobil teh. Loh. Keun we da antep duit-duit manehna. Ya kan? Gitu. Apalagi di asuransi kan keun we sieun asuransi nu mikir. Jadi tong ikut bingung Anda teh urusan orang lain. Nah kan jeung mang beratkeun gitu. Uyuhan ya Allah, eta lampu nawe 140 juta. Abdi mah mobil teh 110 juta eta teh. Gusti ya Allah. Hah, bautna 75 juta. Ya Allah. Kena antep atuh. Maksud saya adalah entong nguruskeun karena syahwat setiap orang beda. Nu penting halal. Terus apalagi yang kemarin kita bahas? Hawa. Hawa itu kecenderungan manusia terhadap sesuatu yang cenderung. Nah, kalau hawa mah negatif. Pokoknya mah hawa mah fun aja. Pokoknya mah dia suka halal haram nggak jadi masalah. Gitu. Dia nggak jadi masalah. Terus ada kolbu. Kolbu itu perangkat untuk meyakini. Walaupun boleh jadi tidak bisa dijelaskan oleh akal. Seperti ketika saya katakan, Anda yakin nggak setelah mati bakal dibangkitkan? Yakin. Nah itu kolbu. Karena kalau dijawab dengan akal, susah menjelaskan bagaimana tulang daging kita yang sudah nyatu dengan tanah balik lagi. Apalagi daging kita itu dimakan cacing. Cacingnya dimakan ayam. Ayamnya dimakan kita. Di mana orang itu? Sok. Liar kan? Nah, mata setelah mati bakal dibangkitkan lagi, eta mah bukan wilayah akal. Karena akal kita sudah susah untuk menjangkaunya. Ya. Tetapi kolbu. Saya yakin setelah mati bakal ada kehidupan. Kumaha orang mah yakin we. Jelaskan, itu bukan wilayah ilmiah, itu wilayah keyakinan. Nah, itu, ya. Nah, si nafsu tadi, 5 unsur tadi saling terkait. Kalau yang dominan itu sub-subsistem yang bagus, maka akan muncul mutmainnah. Kalau yang dominan itu hawa, maka yang muncul amaroh. Kalau pernah muncul hawa yang buruk itu, kemudian mereda dan muncul kebaikan, itu lawamah. Itu yang kemudian seringkali kita melakukan salah, ujungnya nyesel. Yang bahaya, salah, nggak nyesel-nyesel. Nah itu amaroh. Iya Bu, Pak, sebenarnya awal dari tobat mah menyesal. Aduh, kenapa sih aku harus melakukan ini? Bahkan kita teh marah terhadap diri kita. Sebel, kenapa sih gitu. Nah itu bagus, berarti apa yang berfungsi? Ngahuleng. Berarti apa yang berfungsi? Nah itu yang disebut lau. Jadi yang bikin kita nyesel, yang bikin kita merasa capek, lelah,
Kenapa sih aku harus begini ya? Nah, itu teh lawamahnya muncul. Tapi ketika melakukan kesalahannya, itu amarohnya yang dominan. Tapi ibu bapak mah kan sudah mutmainnah, udah dorongan baik nanti udah dominan banget gitu. Kelihatan dari cara tersenyum, dari cara ya duduk ya, ya kan kelihatan banget ya. Amin gitu. Ulah ya mak pret gitu. Kalau bilang pret berarti tengah amin ke, nah, kudu amin ke. Nah, saudara-saudara, lalu kita bahas tentang kenapa hawa nafsu ini tidak terkendali. Kenapa kok harusnya kan nafsu mutmainah yang menguasai supaya yang muncul dalam diri kita itu sisi-sisi baik. Tapi kenapa kok orang itu atau kadang-kadang kita dikuasainya oleh hawa nafsu? Nah, saya kemarin kemukakan itu terjadi pertama penyebabnya karena kita diperbudak oleh kehidupan dunia. Kita anggap dunia itu kenikmatan abadi, padahal dunia mah sebentar loh Pak Bu. Nikmatnya dunia mah gitu. Nikmatnya batagor ketika dikunyah dan ditelan. Itu juga dikunyahnya kudu sesuai ukuran. Saking enak kunyah terus geuleuh ongkek atuh. Nah, kunyah lap. Itu teh begitu nambah lagi nggak akan seenak yang pertama. Iya sok kira. Makanya kalau bawa makanan jumlahnya sedikit, yang makannya banyak, asa enak. Itu taste-nya karena ada sikis, ya Allah nih enak kan saya kebagian cuma sekerat kan gitu. Teman saya sekarang, ih mana enak. Udah gitu beli opat dus. Terus ya apa? Nah hanya ini mah enak. Nah karena yang namanya dunia itu sebentar, ya sebentar. Sakitnya dunia sebentar, nikmatnya dunia itu sebentar. Sakitnya dunia itu orang kalau udah sampai titik sakit dia pingsan. Ada sensor di otaknya, kalau tubuhnya sudah nggak kuat dia pingsan. Nah itu sakitnya ada ujung begitu, ya. Nah, nauzubillah min zalik, kalau di akhirat itu setiap kali kulitnya hangus, badalna julu dan akhor, kami ganti dengan kulit baru. Kami ganti, jadi saraf-sarafnya itu masih sensornya masih terasa. Jadi sakit lagi. Kan yang bikin sakit itu ketika saraf-saraf kita berfungsi dengan bagus. Ada orang yang sarafnya mati, ya. Ada seorang senior saya di kampus cerita, Pak Aam, saya sempat sakit setahun berbaring aja. Alhamdulillah istri saya sabar. Itu katanya dari pinggang ke bawah nggak ada rasa. Tapi kalau dari pinggang ke atas ada rasa gitu. Itu katanya kalau kaki saya dibakarnya, dilukai, di gimana, dah moal karasa cina gitu. Ya, dipegang teh nggak kerasa. Jadi kebayang nggak? Ternyata yang bikin rasa itu ketika saraf-saraf sensor sarafnya berfungsi. Begitu sensor sarafnya tidak berfungsi, itu dia bilang kalau kaki saya sekiranya dipotong, saya emang nggak akan menjerit, nggak kerasa. Dibakar aja nggak kerasa katanya gitu. Nah gitu. Ini artinya apa? Di akhirat itu kenapa menyakitkan? Karena semua sensor saraf setiap rusak balikin lagi, serusak balikin lagi, gitu. Nah ini nauzubillah min zalik. Makanya nikmatnya dunia itu sebentar, sakitnya dunia sebentar. Tapi ada orang yang menganggap dunia itu seolah segala-galanya, sehingga dia menghalalkan segala cara demi dunia. Padahal kehidupan dunia itu kehidupan yang fana. Makanya disebut fana itu sesaat sebentar. Ya, ibu cantik itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Nanti ya usia 40 sudah mengalami penurunan. Tapi kalau laki 40 itu mulai bersinar. Nah, hari ibu sok. Jadi kalau nih saya cinta ibu-ibu dengar ya. Dah Allah sudah menciptakan gitu. Kalau perempuan itu Pak 25 sampai 35 itu topnya. Top. Perempuan mah 25, 35
paling lambatnya 40, 43 tuh top. Tapi kalau udah 40 ke sana, dia mengalami degradasi. Termasuk metabolisme segala macamnya, termasuk kualitas kulitnya segala macam. Kalau cowok, nah, Bu, lihat sayang, foto suami ibu dulu awal nikah mah ada butut. Lucuan ayeuna. Iya. Mata laki mah kalau udah 35 sampai ke 50 itu top speednya. 52, ada juga kalau 55 itu masih top gitu. Nah 55 sudah mulai stag, terus dia akan mengalami penurunan. Jadi gini saat laki-laki itu naik, perempuan turun. Ya, jadi itu kadang-kadang yang suka nggak nyambung di dinyata. Kabayang teh cowok take off, cewek landing. Jadi laki-laki itu take off, perempuan tuh land. Nggak semua, tapi maksud saya sunatullahnya itu. Makanya sok lihat ya. Misalnya laki-lakinya usia 40, si istrinya usia kuliahan 23. Nah itu nanti setahun 2 tahun itu sama gitu. Iya, ngejar. Udah gitu mau teh nanti heula teh istrina. Da rudet merenanya ku suami. Bu bukan ngadoakeun atuh Bu, saya cuma cerita. Saya cerita. Saya teh jadi ngomong ke nu kitunya. Naon sih? Saya teh lagi ngomong ke naon sih? Oh, fana. Aya kaitan jeung pembahasan. Jadi sebenarnya fana. Apa sih yang abadi? Enggak ada yang abadi, ya. Kecerdasan nanti kita akan mengalami usia di mana mengalami degradasi intelektual. Ya, mungkin orang seusia saya masih cekatan berpikirnya. Jadi di usia 20-an sampai terus saya masih cekatan. Tapi boleh jadi kalau Allah ngasih umur pada saya 20 tahun lagi, itu enggak akan secekatan sekarang. Agak lamban dikit ya, agak loading nete maklum HP lama geuningan sok lelet kan gitu. Nah gitu. Jadi saya tahu, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa one day saya akan mengalami degradasi dan akan digantikan oleh generasi berikutnya. Seperti halnya senior-senior saya sekarang, saya lihat seringkali agak lamban ya. Padahal dulu beliau orang-orang top. Sekarang agak lamban. Itu manusiawi gitu. Makanya kita butuh punya kader itu begitu. Kenapa? Karena manusia mah dunia mah tidak abadi. Itu yang pernah saya katakan. Jangan Anda beranggapan dunia itu abadi. Kalau Anda beranggapan dunia abadi, itu akan membuat Anda kecewa. Ya. Kalau Anda menganggap suami itu tetap begitu, Anda akan kecewa. Suami Anda tuh berubah tahu. Istri Anda tuh berubah. Jadi anak kita berubah. Makanya ada ibu-ibu, paham dulu anak saya SD mah meni lucu. Ya Allah, ayeuna mah ngalawan wae, paham. Nah, berarti ada perubahan tidak? Dulu mah teteh, ya mah ayeuna mah ya Allah, paham saya teh sedih gitu. Suami di paham baheula mah bager atuh da ayeuna mah kumaha. Kan gitu. Ya ayeuna mah aduh. Dulu paham suami saya teh meni berehan dermawan gitu. Nggak mau juga ditawarin, so kamu beli tas, beli, aku bilang beli. Adik ayah nama ayah tas lucu, tas deui atuh cik mikir kamu teh kan. Nah aduh paham katanya kenapa ya. Itulah dunia itu tidak tetap, dunia itu fana, berubah ke arah yang semakin menurun gitu ya. Rambut saya sekarang masih hitam ya, saya harus siap mental, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nanti memutih gitu ya. Iya ya, maksudnya kalau misalnya ada rambut saya putih 1, 2 nya biarin aja, jimat jimat. Anak saya papa di sini itu ada apa, ada yang putih, biar jimat. Saya sadar betul next 3 tahun mendatang, 4 tahun mendatang ya, misalnya Anda sekarang dengar materi terus Anda ke timur nikah dengan orang sana
Nah terus Anda balik lagi ke sini, umur saya masih ada, 5 tahun kemudian si Pak Am itu rambutnya udah mulai putih-putih ya, gitu. Iya, nggak akan kelihatan putih itu kumis sama janggut karena saya mata ada pasang. Nolol seetik bersana, jadi mau katingali putih, nah ngan mungkin di sini udah ada di sini 2-3 lah ada gitu ya. Kenapa? Ah itu sunatullah, saya pikir itulah kehidupan, fana. Nggak ada yang abadi, ya. Terus yang kedua, kenapa manusia itu kenapa manusia itu diperbudak hawa nafsu? Karena terjebak perangkap. Saya kemarin kemukakan, setan itu diambil dari kata syatona, syatona itu bengkok. Setan itu makhluk yang suka membengkokkan. Dia bisa berbentuk manusia, minal jinnati, dari jin dan manusia. Anda mau pergi ke sini, kata teman teh, udahlah nggak usah ke MPI, nges yuk, ke mana itu? Udah aja kaditu. Ayo kamu, cenakan gitu, ya. Aku mau ngaji, lah kan ngaji mah tiap minggu atau apa sih susahnya sih nges? Maka teman Anda itu adalah setan, karena mengalihkan Anda kepada kebaikan. Atau bisa jadi setan itu minal jinnati minal jinnah, dari jin yang tersembunyi. Ujuk-ujuk gini, Anda tuh udah dandan segala macam. Jika si Pak Amna nggak datang, feeling. Katanya mau haji, udahlah nggak usah. Anda teh bongkar deh kerudung teh, pakai daster, goledag tidur, goledag. Nah, itu namanya perangkap setan dari jin. Pernah nggak Anda bangun tidur, ujug-ujug dalam hati teh, alarm teh udah bunyi 5 menit deui tah eta teh minal jinnati, dari jin, ya. Kalau dari manusia mah ibu udah bangun, ku suami teh ditarik, geus sare. Nah, eta mah dari manusia gitu. Jadi saya sebagai manusia mungkin nggak pernah jadi setan. Mungkin. Anda? Mungkin. Iya. Mungkin. Saya sebagai manusia boleh jadi pernah jadi setan. Mengajak orang pada keburukan. Anda juga sama. Gitu. Jadi dengan demikian saya dan Anda pernah boleh jadi berperan sebagai setan. Bagi teman kita, bagi sahabat kita, bagi orang lain. Nah kita ini harus menjadi malaikat. Yang membawa kita ke orang lain dan diri kita pada kebaikan. Jadi kita ini bisa memiliki peran-peran itu. Nah itu yang sudah kita bahas, terjebak perangkap setan. Ayat-ayatnya kan sudah saya sampaikan ya. Yang ketiga, kenapa kita ini diperbudak oleh hawa nafsu? Yang ketiga, lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan nggak kondusif, Bu. Ya. Ibu, bapak, sahabat, buka surat Asy-Syu'ara ayat 83. Sorry. Surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Ada? Coba. Ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Bersabarlah kamu
bersama orang yang menyuruh Tuhan pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keriduannya. Bu, Pak, sabar kamu bersama orang yang menyuruh Tuhan pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Kita disuruh sabar di mana? Sayang, kita disuruh sabar apa di sini? Bersabarlah kamu bersama, berarti kita kudu sabar berada di lingkungan orang-orang yang selalu menyuruh Tuhan baik di waktu pagi ataupun petang. Berarti kita disuruh sabar berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang positif, di lingkungan yang membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi Anda harus cerdas gaul dengan siapa. Kenal dengan siapapun nggak masalah. Saya dengan preman Ujung Berung Cicahem saya kenal. Sehingga begitu lewat tuh ayah si Pak Am, tolong amankan dia teh Kak. Karena kenal ya kan? Sekedar kenal. Saya kenal dengan copet yang biasa beroperasi dari Cicahem sampai dengan Ciberem. Begitu saya naik bis kota, dia langsung berbisik ke temannya, "Entong babaturan orang." Nah, gitu. Jadi kalau cuma kenal nggak apa-apa, ya nggak? Ya, saya kenal dengan sejumlah pencuri motor dan mobil, ya. Begitu mau mencuri spion, lihat mobilnya D44M, entong nusi Pak Aam, gitu. Ya. Nah, jadi spion teh aman gitu. Kan ayah spionnya, nu hargana samotorin itu. Iya, daripada nyuri motor, nyuri spion. Tapi karena nomornya D44M tidak dia lakukan. Kenapa? Udah kenal. Jadi ari kenal mah nggak masalah. Yang nggak boleh itu sayang, gaul terlalu dekat sampai membuat kita terbiasa dengan keburukan. Karena keburukan begini, tubuh kita tuh punya sensor. Gini, kalau Anda datang ke tempat sampah, bau nggak? Oh, bau. Sering diulang-ulang, lama-lama apa? Makanya, maaf saudara-saudara kita yang rumahnya di tempat gunungan sampah, ya, teu bau. Kenapa? Jadi si sensor otaknya sudah adaptasi. Sudah adaptasi. Kayak begini, kalau saya pasang parfum di mobil saya, karena si parfum itu sudah tertangkap oleh sensor otak saya, kadang-kadang pas saya masuk teh nggak kerasa parfumnya, asa biasa we. Tapi orang lain yang masuk ke mobil saya, ih paham nih sengit mobil teh gitu. Ternyata bagi dia mah harumnya terasa, bagi saya mah enggak. Sampai saya suka bilang sama sopir saya, nah iya teh parfum teh baru tapi itu iya ya kan nggak kerasa. Padahal sebenarnya itu teh buktinya begitu orang lain masuk kerasa gitu. Orang kalau kita pakai parfumnya, kita nama tuh ngerasa harum. Sok gitu. Orang sekitar dong. Ya, kelepek-kelepek semuanya. Karena itu parfum beracun. Maksud saya, gini say. Tubuh kita ini dibekali sebuah sensor. Sensor itu membuat kita menjadi terbiasa dengan sesuatu yang tadinya kita tolak. Sampah itu bau, tolak. Sok Anda sering, lama-lama baunya sampah tidak tercium oleh Anda. Ya nggak sih? Tah, lingkungan gitu saya. Kalau Anda berada di lingkungan yang baik, masuk ke lingkungan buruk, kok gini sih? Gitu. Tapi kalau Anda sudah terbiasa di lingkungan buruk, Anda nyaman di lingkungan itu. Makanya ayat ini indah, sabar kamu beserta orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Jadi kudu sabar dalam lingkungan yang baik-baik. Gitu. Jadi Anda kenal dengan siapapun boleh. Tetapi akrab dan gaul kudu punya kekuatan untuk menyeleksi. Gitu. Saya katakan saya kenal dengan siapapun oke. Ya. Oke, tapi akrab tidak, saya pilihan. Kenapa? Saya cari orang yang membuat saya lebih bagus. Orang yang membuat saya lebih buruk, tidak perlu saya jadikan sahabat karib. Dia merusak kita. Gitu. Bukan egois.
Kan hidup mah kudu membuat kita lebih bagus atuh. Ya. Saya gaul dengan orang yang pemalasan, yang kerjaannya cuma ngomongin orang, ngeritik orang, beri tidak berkarya. Saya nggak pernah sobat dengan yang kayak gitu. Saya bersobat dengan orang-orang yang, Kang, ya teh kedah kumahanya, gimana kalau begini, gimana kalau begini, paham, gimana kalau gini, gini. Jadi berkarya terus. Nah, saya suka. Tapi kalau gini, itu tuh si ini. Saya teh kudu ngomongkeun batur, karya orang naon gitu. Naon sih ngomongkeun batur, sekarang kita berkarya apa? Yang kita bisa berikan apa? Gitu. Ya nggak sih? Iya. Gusti ya teh sampah di mana-mana. Naon sih ngomong gitu, sok bebere sampah atuh. Buang sampah pada tempatnya. Buang pacar pada mantannya. Gitu. Lanjut. Nah, belum dibahas ayat ini. Dan perhatian Anda mah pacar atuh. Apa? Oh ya, bentar, nggak apa-apa ini ayatnya. Makasih. Saya mah udah bahas ayat lupa waktu. Wala ta'du'aina ka'anhum turidu zinatal hayati dunya. Ya, jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kenikmatan dunia. Bu sayang, jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jangan kamu bergaul terlalu dekat dengan orang-orang yang lalai terhadap kami, karena nanti kamu akan terbawa, tak terasa akan terbawa. Paham Pak Bu ya? Yang tadi saya jelaskan, tuh manusia itu diberi sensor loh. Tapi si sensor tadi akan mati ketika kita tidak aware, tidak peduli. Saya tadi katakan kalau saya merasa tadinya bau sampah, terus di situ lama-lama biasa. Nah, sekarang kalau kita berada di lingkungan buruk, Anda tetap di situ, nanti lama-lama biasa, gitu. Anda gaul dengan orang yang selalu membahas keburukan, bukan berkarya, nanti waktu Anda dihabiskan untuk membahas keburukan orang, bukan dengan karya-karya terbaik yang Anda lakukan, begitu, ya, gitu. Mereka hanya menuruti hawa nafsunya dan melewati batas. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kenapa orang diperbudak hawa nafsu, Bu? Karena berada di lingkungan yang tidak kondusif. Bikin emosi. Oke. Kita break dulu.